Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, gimana? Oke. Di YouTube aja. Kalau di YouTube itu, kalau streaming internetnya di punya saya nggak stabil gitu. Heeh. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini eh, Rabu tanggal 10 Juni 2020, ketemu lagi dengan saya Taufik Kurniawansa dalam mata kuliah ilustrasi. Ya, pada mata kuliah ilustrasi di sini kita melanjutkan materi tentang gambar vektor. Ya, gambar vektor. Mungkin dulu pernah diajari atau pernah memakai juga jenis software yang menghasilkan gambar vektor, yaitu CorelDRAW ya. Adapun kalau Photoshop itu sendiri adalah software yang digunakan untuk menghasilkan gambar bitmap. Perbedaan dasar dari gambar jenis vektor dan gambar bitmap adalah ketika gambar itu di zoom atau diperbesar, jika kita menggunakan jenis gambar vektor, maka tidak mengalami perubahan bentuk ya dari segi kualitas gambarnya. Tetapi kalau kita menggunakan gambar bitmap, maka ketika di zoom, diperbesar, akan mengalami perubahan pada bentuk gambarnya, yaitu gambar akan mengalami pecah seperti itu. Jadi kualitas dari gambar vektor itu tidak akan mengurangi kualitas gambar itu sendiri ketika diperbesar. Untuk materi kuliah ilustrasi di sini nanti kita akan menggunakan software dari bawaan Adobe ya, Adobe
Illustrator. Jadi nanti di sini kita menggunakan software itu untuk menggunakannya untuk mendesainnya. Baik, untuk pertemuan pertama ini saya akan menerangkan sedikit untuk penggunaan tool yang biasa digunakan di dalam Adobe Illustrator itu sendiri, ya, Adobe Illustrator itu sendiri. Yang pertama di sini di sebelah, mungkin sebelumnya saya minta ini ya, mumpung masih bulan Syawal, saya ucapkan selamat Lebaran bagi yang merayakan. Kemudian maaf lahir batin jika ada kesalahan ya untuk selama ini, seperti itu. Baik, untuk mungkin berbeda mungkin dengan dosen-dosen yang lain. Mungkin dosen yang lain dalam perkuliahan online-nya bisa melakukan streaming di YouTube. Di sini saya sudah mencoba beberapa kali untuk melakukan streaming, tetapi karena kualitas internetnya tidak bagus, jadi sering mengalami putus itu, ya, sehingga rekamannya terkadang tidak masuk ke recordernya, seperti itu. Jadi di sini untuk streamingnya saya harus melalui dari Jitsi ya, seperti itu. Baik, yang untuk mata kuliah ini nanti kita bagi menjadi 2 sesi, yaitu nanti yang sesi pertama di sini untuk menerangkan, untuk sesi yang kedua nanti digunakan untuk kuis ya, digunakan untuk kuis. Baik, untuk tool-toolnya yang biasa digunakan di Adobe Illustrator, di sini yang pertama ada selection tool ya, ada selection tool. Di penggunaan selection tool di sini digunakan untuk memilih atau menyeleksi suatu objeknya, suatu objek yang dipilih. Kemudian di sebelah kanan di sini ada direct selection tool. Untuk toolnya di sini hampir sama dengan Photoshop ya, hampir sama dengan Photoshop. Untuk direct selection tool di sini fungsinya selain untuk menyeleksi objek secara spesifik, juga digunakan untuk memilih objek itu sendiri. Kemudian bawahnya di sini ada magic wand tool di sini. Untuk magic wand tool di sini fungsinya untuk memilih objek ya, untuk memilih objek lebih dari satu dalam satuan yang sama ya. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada lasso tool. Ya, di lasso tool di sini dia berfungsi untuk memilih objek dengan cara mengelilingi objek secara bebas ya, sesuai dengan gerakan kursor garis pada lasso tool. Ya, biasanya kalau di Photoshop itu untuk fungsi untuk menyeleksi ya, untuk menyeleksi suatu objek. Biasanya juga mengikuti pola ya, pola dari suatu gambar atau gerakan dari pointer kita. Kemudian di bawah di sini ada fungsi pen tool ya, fungsi dari pen tool. Jadi kalau ingin menampilkan semua objek yang ada di sini, tekan pada garis segitiga di sini ya, garis segitiga kanan bawah. Nah, kemudian nanti akan muncul jendelanya. Yang pertama ada pen tool, sudah sering kita pakai di sini. Fungsi pen tool di sini adalah untuk membuat sebuah garis dengan menggabungkan titik satu ke titik yang lain, atau kita juga bisa membuat suatu objek dimulai dari titik awal menuju ke titik akhir. Kalau dalam pembuatannya pen tool di sini antara titik awal tidak ketemu dengan titik akhir, maka nanti dia tidak berbentuk suatu objek, tetapi membentuk sebuah pola garis seperti itu. Kemudian ada add a chord point tool di sini. Di sini fungsinya untuk menambah titik poin pada garis kurva.
Kemudian ada delete accord point tool di sini, fungsinya untuk mengurangi atau menghapus ya titik node dari sebuah garis kurva. Kemudian ada accord point tool di sini, fungsinya untuk merubah sudut ya, sudut yang sudut siku menjadi sudut lengkung seperti itu ya, dengan cara nanti menarik garis bantu yang ada di posisi senternya, nanti bisa merubah mulai dari siku yang tajam menjadi siku lengkung. Kemudian selanjutnya ada di sebelah kanan ya, sebelah bawahnya kiri di sini. Ini adalah untuk tool teks ya, tool teksnya di sini. Ini untuk membuat suatu bentuk huruf ya. Ini untuk tipe tool di sini, dia akan membentuk suatu huruf yang bisa berdiri sendiri di sini tanpa ada suatu area, menapati suatu area. Kalau di sini area tipe tool di sini untuk membuat suatu teks dengan dia di dalamnya di suatu area yaitu area kotak di dalamnya. Kalau tipe on pad tool di sini dia digunakan untuk membuat huruf yang mengikuti dari bentuk kurva ya, bentuk kurva, garis kurvanya. Kemudian vertical type tool di sini digunakan untuk membuat suatu huruf dengan pola yang vertikal. Jadi tulisannya akan ke bawah. Kemudian untuk vertical area type tool ini hampir sama dengan vertical type tool, tapi dia di dalam satu area. Kemudian pada vertical type tool add pad tool di sini dia mengikuti dari pola garis kurvanya ya, hampir sama dengan tipe on pad tool. Kemudian kalau tools type tool di sini nanti dia hampir sama dengan area type tool di dalam suatu area. Kemudian selanjutnya di sini ada tool untuk line ya. Kalau untuk di sini fungsinya untuk membuat suatu garis lurus ya, buat garis lurus. Kemudian art tool di sini untuk membuat sebuah garis lengkung. Kemudian spiral tool di sini fungsinya untuk membuat garis spiral atau melingkar memutar ya, yang dibuat nanti secara otomatis. Rectangular grid tool di sini berfungsi untuk membuat garis persegi ya, yang terdiri dari kotak-kotak ya. Kalau untuk polar grid tool di sini dia membuat garis lingkar dengan grid di dalamnya sebuah titik ya, titik sasaran di tengah di sini. Kemudian ada objek di sini lagi, tool rectangle tool di sini, yaitu untuk membuat objek kotak ya, baik itu simetris atau persegi panjang. Kemudian ada rounded rectangle tool di sini. Di sini berfungsi untuk membuat suatu objek kotak dengan sudut yang tumpul ya, membuat ada sudut tumpulnya di situ. Kemudian ada ellipse tool di sini, berfungsi untuk membuat sebuah lingkaran ya, membuat sebuah objek lingkaran atau bentuk oval. Kemudian ada polygon tool di sini, berfungsi untuk membuat persegi dengan sudut, tergantung kita ingin memasukkan ada berapa sudut yang ada di situ. Kemudian kalau star tool di situ berfungsi untuk menggambar bintang ya, bintang, dan kaki bintangnya juga bisa kita atur jumlahnya seperti itu. Untuk flare tool di sini berfungsi untuk
menggambarkan efek cahaya, ya, memberikan efek cahaya pada belakang background seperti itu. Kemudian ada paintbrush tool, ya. Paintbrush tool di sini berfungsi untuk menggambar sesuai pola kita yang ingin kita inginkan seperti itu dengan menggunakan bentuk pola seperti kuas, ya. Tapi untuk hasilnya nanti juga berbentuk pad, ya. Kemudian ada blue brush tool di sini fungsinya untuk menggambar bebas seperti melukis, ya. Kemudian ada pen tool, ya, ada pen tool, pencil tool, ya. Pencil tool di situ berfungsi untuk menggambar bebas, ya, berfungsi untuk menggambar bebas. Kemudian juga ada smooth tool di situ berfungsi untuk mengatur letak node point-nya pada garis. Kemudian pad eraser tool di situ berfungsi untuk menghapus, ya, menghapus dari garis, ya. Kemudian ada join tool di situ untuk menggabungkan garis, ya, untuk menggabungkan dua garis. Selanjutnya ada di sini eraser tool, ya. Berarti di sini kalau eraser tool berfungsi untuk menghapus suatu objek, ya, menghapus suatu objek. Kemudian ada scissor tool di situ berfungsi untuk memotong, ya, memotong suatu objek, ya, di bagian titik kurva. Jadi titik kurvanya itu sebagai acuannya nanti. Kemudian ada nav, ya, ada nav tool di situ fungsinya hampir sama pada scissor tool di situ, tetapi untuk nav tool di sini bentuknya dia lebih bebas untuk membuat untuk memotong gambarnya. Kemudian ada di sini fungsi rotate, ya. Fungsi rotate di sini fungsinya untuk memutar objek, ya, memutar objek. Kemudian ada reflect tool di situ fungsinya untuk membalikkan gambar secara vertikal, ya. Kemudian dengan arah yang berlawanan, ya, membalikkan suatu gambar dengan arah yang berlawanan. Kemudian ada scale tool di situ. Ini untuk mengatur dari merubah skala, ya, skala dari suatu objek, ya, ukurannya dirubah. Jadi 1:2 nanti ukurannya akan berubah 2 kali lipatnya seperti itu. Kemudian ada share tool, ya. Share tool di sini fungsinya untuk membuat suatu objek miring, ya, miring baik itu ke kanan atau ke kiri secara secara horizontal, ataupun bisa membuat objek miring atas bawah, ya, secara vertikal seperti itu. Kemudian ada recept tool di situ. Di sini berfungsi untuk menambah titik kurva, ya, menambah titik kurva. Hampir sama dengan hardcore point tool tadi, ya. Cuman di sini dia juga sekaligus selain menambah titik node point-nya, dia juga membuat garis lengkung sekaligus seperti itu. Kemudian ada di sini ada width tool, wrap tool. Di sini adalah efek, ya, efek yang disediakan di Adobe Illustrator, ya. Efek yang diberikan di Adobe Illustrator sesuai dengan bentuk pola yang ada di sini, ya. Ya, kalau web tool biasanya kalau di ada Photoshop ini biasanya untuk menarik suatu pola bentuk gambar, ya. Ya, seperti itu. Kemudian ada di sini ada
free transform tool ya. Di sini ada free transform, fungsinya untuk mentransformasi objek ya, mentransformasi objek, kemudian dalam arti nanti dia bisa diputar ya, diputar. Kemudian di sini ada builder tool di sini. Ini fungsinya untuk menciptakan bentuk ya, menciptakan suatu bentuk, kemudian dari bentuk itu bisa digabungkan ya, bisa digabungkan dan juga bisa menghapus bentuk juga seperti itu. Kemudian ada left pen bug di sini. Ini untuk mengisi suatu objek ya, suatu objek dengan warna tertentu seperti itu. Untuk left pen selection di situ juga ini hampir sama ya. Kemudian ada di sini ada perspektif grid tool. Ini untuk memberikan efek garis bantu perspektif ya, dari pandangan dekat ke pandangan jauh, nanti perspektifnya seperti apa. Kemudian ada di bawah sini ada mesh tool ya, ada mesh tool. Ini mesh tool sini biasanya sering digunakan untuk membuat efek gradients ya, membuat efek gradients, dimana efek gradientsnya itu nanti dalam penggunaannya dia menggunakan garis bantu dulu ya, membuat garis bantu dulu, garis bantu bentuknya entah itu vertikal atau horizontal. Kemudian dari garis bantu itu nanti ketika kita klik kita bisa memberikan efek warna sesuai dengan keinginan kita. Jadi misalkan dari merah muda nanti kita berikan garis, nanti warnanya merah, kita pilih warna merah, nanti ada gradient antara merah muda sama merah tua, misalnya seperti itu. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada gradient tool. Ini efek gradients yang disediakan juga di Adobe Illustrator, bisa perpaduan dua warna atau lebih seperti itu. Kemudian ada di sini extruder tool ya, fungsinya untuk mengambil warna ya, warna pada objek tertentu, kemudian diambil untuk objek yang lain warnanya. Jadi ibaratnya mengcopy warna dari objek yang lain. Kemudian ada blend tool ya, ada blend tool di sini berfungsi untuk mengubah warna objek ya, dijadikan menjadi dua bentuk objek sehingga munculkan bentuk objek yang baru. Jadi istilahnya menggabungkan ya, menggabungkan objek. Kemudian ada simbol sprayer tool di sini. Simbol sprayer tool di sini berfungsi untuk menyemprotkan simbol-simbol tertentu di dalam Adobe Illustrator ya, sesuai dengan pilihan kita untuk sprayernya. Kemudian ada lagi apa ini ya, grafik chart ya, chart grafik. Di sini digunakan untuk membuat bentuk grafik ya, untuk membuat grafik. Kemudian ada ini ada slash tool ya, slash tool berfungsi untuk memotong objek gambar ya. Ini biasanya kalau di Photoshop biasanya digunakan untuk memotong gambar, nanti hasilnya nanti kotak-kotak, biasanya digunakan ketika membuat bentuk web ya, biasanya seperti itu untuk pemotongan gambarnya. Kemudian ada hand tool di sini ya, khusus untuk menggeser bidang lembar kerja gitu. Baik, kita coba untuk membuat objek sederhana dulu, penggunaan dari toolnya.
Nah, misalkan di sini kita gunakan di sini ada rectangle tool, di sini kita coba membuat objek. Jadi ketika kita ingin membuat objek yang simetris, kita tekan tombol shift agar objek itu setiap sisinya panjang dan lebarnya sama, ya, panjang yang dan lebarnya sama. Jadi biar simetris tekan tombol shift. Nah, kalau kita lihat di sini, karena lembar kerja kita berwarna putih, kita coba untuk merubah warna dari objek ini, ya, kita menggunakan selection tool, ya. Kita rubah warnanya. Di sini ada fill, ya, ada fill. Kita rubah bentuk kita dengan cara mengklik objek di sini pada fillnya, kemudian kita pilih warnanya, misalkan kita pilih warna merah, kita oke. Nah, nanti di sini akan berubah warnanya seperti itu. Berbeda dengan Corel Draw, ya. Kalau Corel Draw ketika kita menggunakan fungsi rectangle tool di sini, ketika kita membuat objek dengan sama-sama simetris dengan menekan tombol shift, objek yang dibentuk biasanya tidak langsung mempunyai fill di dalamnya, ya. Biasanya hanya berbentuk outline tool, ya, atau stroke biasanya kalau di Corel Draw seperti itu. Tetapi di Adobe Illustrator dia biasanya sudah ada fillnya, sudah ada warnanya sekaligus gitu. Nah, kalau kita lihat di sini pada objek di sini, ini untuk outline-nya atau stroke-nya dia memiliki ketebalannya adalah 1 poin di sini. Untuk ketebalannya 1 poin. Jadi kalau kita misalkan ingin menambah misalkan 5 poin, jadi bentuknya nanti seperti ini, ya. Ya, kita coba sekarang untuk menghilangkan dari objeknya di sini untuk stroke-nya atau outline-nya. Di sini ini yang paling kecil adalah 0,25 poin. Kalau kita ingin menghilangkan stroke-nya, ini di sini pada bagian fill, ya, pada bagian fill. Ini di belakangnya ini ada untuk pengaturan stroke-nya. Posisi di depan ini adalah fill, ya. Jadi yang aktif untuk pengaturan di sini adalah untuk pemberian warnanya, untuk fill-nya. Jadi kalau kita ingin posisinya stroke-nya di depan untuk diaktifkan, berarti ini kita klik aja stroke-nya. Jadi ini posisinya sekarang adalah untuk stroke-nya posisinya yang aktif untuk dilakukan pengeditan. Nah, di sini kemudian ada di bawah di sini ini ada warna, yaitu ini warna stroke-nya, untuk mengatur dari warna stroke-nya. Ini untuk pengaturan gradients, ya. Kemudian ini ada untuk pengaturan biar dalam objek itu tidak ada outline-nya, ya, tidak ada outline-nya atau tidak ada stroke-nya. Ini diklik aja. Jadi nanti di sini objeknya dia tidak memiliki outline, tidak memiliki stroke, jadi hanya berwarna merah saja. Ya, jika kita ingin mengaktifkan lagi stroke-nya, kita klik lagi aja di sini, posisinya stroke di sini menjadi color di sini. Ya, ini sudah menjadi stroke-nya sudah ada, cuman nilainya 1. Ya, kita tambah aja nilainya biar kelihatan seperti itu. Nah, untuk menghilangkan fill-nya ini sama, ya. Ini sama dengan yang di sini. Tinggal kita pilih posisi fill yang di depan, ya. Kalau kita ingin menghilangkan untuk fill-nya, kita pilih none aja. Ya, seperti itu. Jadi di sini untuk objeknya di sini dia hanya berupa outline saja, ya, stroke saja. Untuk fill-nya dia belum ada. Ya, itu adalah perbedaan dari fungsi tool-tool yang bisa digunakan. Misalkan kita coba lagi ellipse.
kasih warna misalkan. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk penggunaan gimana apanya. Ini hanya mengubah ini aja, gambarnya aja. Jadi ada dua objek ya yang ada di sini. Ini yang ada fill-nya yang merah, yang di sini tidak ada fill-nya, jadi kosongan, hanya bentuk struk saja. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita mungkin masuk ke sesi quiz ya untuk hari ini ya. Saya catat dulu untuk bahannya sebentar. Kelas 18.1. Baik, untuk mungkin pertanyaan yang pertama, nanti disebutkan namanya ya, terus nanti jawab untuk pertanyaannya. Yang pertama, fungsi dari pen tool di sini. Apa? Sebutkan nama, kemudian jawab untuk kuisnya. Fungsi dari pen tool. Siapa namanya? Ya, siapa ini? Untuk membuat ini siapa, Mas? Siapa ini? Mas Miko. Oke, Dominico ya, Mas Niko ya. Untuk membuat apa? Hmm. Ada yang mau melengkapi fungsi dari pen tool? Ya, Mas Niko. Jadi fungsi dari apa pen tool di sini adalah fungsinya untuk membuat suatu objek ya, dengan menghubungkan garis ya, garis awal ke titik garis akhir ya, seperti itu. Baik, Mas Niko dapat poin. Selanjutnya fungsi anchor point tool di sini, ada yang tahu? Silakan. Siapa lagi ini? Buat menggeser seleksinya bisa, untuk menggeser bisa. Ada lagi yang lebih spesifik?
selain untuk menggeser. Hmm. Membuat garis lebih dari satu. Hmm. Menambah titik. Tadi siapa yang jawab tadi, yang untuk menggeser tadi siapa? Yasmin. Jadi yang lebih lengkap itu fungsinya, yang lebih lengkap yang lebih lengkap itu untuk anchor point tool, yaitu fungsinya selain untuk menggeser tadi juga bisa, tetapi lebih spesifiknya dia digunakan untuk merubah, ya, untuk merubah sudut lengkung menjadi lengkung seperti itu. Maaf, sudut 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 siku menjadi garis lengkung seperti itu. Baik, Yasmin ya tadi ya. Kalau kemudian apa lagi nih? Nah, ini deh, mesh tool. Fungsi dari mesh tool. Ada fungsi dari mesh tool, ada yang bisa jawab? Ya, halo. Sebentar, sebentar. Halo, ya. Ya gimana? Ada yang tahu? Halo. Umroh. Halo, bisa dengar suara saya? Halo, bisa dengar? Ya, ya ini udah aktif lagi ya ini ya. Ini Yasmin malah ngajak ini video video call lewat WA ini. Gitu. Yasmin. Kalau video call nanti susah nanti, Yes, untuk menjelaskan materinya, nggak bisa berbagi eh, share screen kan. Baik, tadi lanjut ya untuk mesh tool tadi, ada yang tahu untuk fungsi dari mesh tool? Mas tuh yang mana, Pak? Mesh tool itu, bentar. Nih, mesh tool yang ini. Oh, membuat jadi Apa? dia fungsinya buat garis dulu. Nanti dia buat garis terlebih dahulu, nanti gradasinya bisa lewat per garis. Oh ya, ya, ya. Siapa ini tadi? Yang benar tadi saya nggak lihat orangnya yang jawab siapa ini. Siapa siapa? Hah?
Siapa tadi yang jawab? Husen. Oh, Husen. Mas Sarif Husen ya. Iya, ini semuanya sinyalnya merah semua ini. Ya udah itu aja mungkin ya untuk sesi kuisnya. Ini semuanya kalau saya lihat Yasmin warnanya merah, ini sinyalnya juga merah. Yang stabil ini punyanya Mas Panji, Mas Niko. eh yang lainnya merah. Ini Yasmin sudah merah nih. Gitu ya. Ya udah, untuk hari ini cukup sekian. Nanti absennya disiakat sama di link YouTube ya. 2 kali ya absennya ya. Kalau untuk di apa? Di nggak harus disiakat juga, harus disiakat juga. Soalnya kalau disiakat itu untuk catatan Stekom mahasiswanya itu aktif atau tidak gitu. Ya. Kalau di YouTube untuk absensi saya gitu. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.